Sholat sunnah rawatib ada yang disebut rawatib ba'diyah karena dilakukan sesudah sholat fardu. Ajaran Islam yang membicarakan tentang tata cara bersuci disebut Toharoh. Tinggi dan rendahnya derajat manusia dalam pandangan Allah ditentukan kadar ketakwaannya kepada Allah. Hukum pelaksanaan akikah adalah sunnah. Muakat. Perhitungan amal baik dan perbuatan jahat disebut juga Yaumul Hisab. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam barzah. Bagaimanakah kisah Umar bin Khattab tidak mau mencium batu Hajar Aswad? Sejauh pengetahuan kita, Hajar Aswad adalah batu mulia yang paling diburu dan diperebutkan umat muslim saat melakukan tawaf di Baitullah. Tak jarang para jamaah saling sikut-sikutan, sampai saling dorong-mendorong agar bisa meraihnya. Tak peduli berapa lama mengantri dan merasakan sesaknya berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Bahkan ada kasus, ada orang sampai rela mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa jasa atau orang tertentu demi bisa merapatkan wajahnya di batu tersebut. Meskipun hukum mencium Hajar Aswad hanyalah sunnah, namun kebanyakan orang yang melaksanakan tawaf, mencium Hajar Aswad menghadirkan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Ibadah tawaf yang mereka lakukan bahkan terasa kurang sempurna bila tidak sempat mencium batu tersebut. Makanya tak sedikit orang sampai nekat mengambil resiko hanya untuk itu. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa orang-orang pada berebut ruang demi menggapai Hajar Aswad. Di antaranya, karena batu itu diyakini berasal dari syurga, di mana awal turunnya batu itu berwarna putih melebihi susu. Tapi karena dosa Bani Adamlah, akhirnya batu tersebut menjadi hitam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari syurga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakan bahwa batu tersebut dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membangun tempat ibadah pertama di dunia. Maka Jibril lalu memberikan batu tersebut kepada Nabi Ismail sebelum diletakkan oleh Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah bagian timur laut. Selain itu, Hajar Aswad juga diyakini sebagai tangan Allah di bumi. Ketika seorang mengusapnya, maka seakan-akan ia sedang menyentuh tangan Sang Pencipta. Hal ini sebagaimana bersandar pada riwayat berikut. Atau berkata, Abu Hurairah menyampaikan hadis kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa menyentuh Hajar Aswad, maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun mayoritas ulama hadis meragukan status riwayat ini, tapi kebanyakan orang tetap kekeh meyakininya. Itulah mungkin alasannya mengapa ada anggapan jika Hajar Aswad tidak sempat dicium minimal bisa diusap, dipegang, atau disentuh. Apalagi adanya riwayat yang menyebutkan bahwa mengusap rukun atau sudut Hajar Aswad dapat menjadi penyebab dihapuskannya dosa seseorang. Dari Ubaid bin Umar, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu berdesak-desakan di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Maka aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau berdesak-desakan di kedua rukun dengan desakan yang aku tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat Rasulullah melakukannya. Ibnu Umar berkata,
Jika aku melakukannya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad adalah penebus dosa-dosa. Hadis riwayat Hakim. Alasan terakhir, karena Hajar Aswad bakal menjadi saksi terhadap orang-orang yang menyentuhnya pada hari kiamat kelak. Sebelum Umar bin Khattab mengetahui bahwa Hajar Aswad akan bersaksi pada hari kiamat, beliau sangat asudi mencium batu mulia tersebut. Andai kata bukan karena melihat Rasulullah melakukannya, mungkin sepanjang hidup Umar takkan pernah menciumnya. Saking asudinya, Umar bahkan berani bilang kepada Hajar Aswad kalau ia hanyalah batu yang tak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kisah ini sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mengutip hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz lain dikatakan, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada rukun atau Hajar Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak suka bila meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium Hajar Aswad, ia menangis dengan keras lalu menoleh ke belakang. Ternyata didapatinya Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, wahai Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib, disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan. Ali kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat. Bagaimana bisa, tangkap Umar? Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya. Jawab Ali menjelaskan. Dalam penjelasannya, pernyataan Ali ini mengacu pada firman Allah tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih di alam roh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Hal ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad.